Dahulu kala, tepatnya ketika kerajaan Majapahit memimpin. Seorang putri kerajaan Majapahit yang melakukan perjalanan pulang dari kerajaan Lamajang. Ketika akan pulang, ia diberi bekal untuk perjalanannya. Wahai Tuan Putri, ini ada beberapa bekal yang bisa digunakan selama perjalanan nanti. Ini amanat yang harus saya berikan dari Raja Arya Wiraraja, Kata seorang pengawal kerajaan. Tuan Putri pun melakukan perjalanan yang sangat jauh. Bukit demi bukit ia lewati bersama rombongannya. Hingga di tengah perjalanan, sang putri menanyakan perbekalan yang tadi diberikan oleh pengawal kerajaan Lumajang. Wahai prajuritku, mari kita beristirahat sejenak dan menikmati bekal yang diberikan oleh pengawal tadi. Para prajurit pun mencari tempat teduh untuk beristirahat. Mereka pun menikmati bekal yang diberikan oleh kerajaan Lamajang. Tak berselang lama, rombongan itu pun berangkat kembali untuk melanjutkan perjalanan. Hari semakin siang dan panas semakin menyengat. Beberapa kali prajurit Tuan Putri merasa kehausan dan meminta izin untuk meminum bekal minuman yang ada. Jalan demi jalan terus mereka lalui hingga tiba-tiba. Prajurit, aku sangat haus. Ambilkan aku seteguk sisa bekal minum yang ada. Maaf Tuan Putri, bekal minum kita telah habis. Jangan sangat panas. Carikan aku air minum di sekitar sini. Cepat! Salah satu prajurit yang diperintah segera melaksanakannya. Selama menunggu kabar, mereka mencari tempat teduh yang tak jauh dari tempat pemberhentian mereka tadi. Mereka pun gelisah dan siap dihukum jika Tuan Putri marah nantinya karena tak dapat menemukan pengganti bekal air minum yang telah habis. Namun, sementara itu, prajurit yang mencari air tampak bingung dan hampir putus asa karena tidak menemukan sumber air sama sekali. Di tengah hutan rimba yang luas, ia pun duduk beristirahat sejenak untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian, tampak dari kejauhan seorang pengembara datang. Aku seorang pengembara. Aku ingin melakukan perjalanan ke arah barat. Aku sedang mencari sumber air yang ada di hutan ini. Apakah kamu tahu? Sepertinya kau sering melewati hutan ini. Carilah pohon beringin yang lebat di dekat sini. Sumber air itu ada di bawah batu yang besar. Prajurit itu pun segera kembali ke rombongan Tuan Putri untuk memberitahu tempat sumber air tersebut. Sampailah ia di tempat Tuan Putri dan segera memberitahu untuk segera melanjutkan perjalanan. Ia menceritakan panjang lebar tentang tempat tersebut dan sampailah mereka di tempat yang dimaksud, yakni di bawah pohon beringin besar. Wahai prajurit, angkat batu itu untuk mendapatkan air di bawah. Para prajurit pun segera bergotong royong mengangkat batu tersebut. Namun, apa daya, meski menggunakan seluruh tenaga prajurit, batu itu tak juga terangkat. Mereka mencari cara lain, tapi tetap saja usaha itu gagal. Hingga datanglah pengembara tadi yang ternyata juga seorang pertapa yang bersemedi di sekitar batu tersebut. Wahai Kisana, bisakah membantu kami mengangkat batu besar ini? Tanpa berpikir panjang, sang pengembara tersebut pun menyanggupi permintaan Tuan Putri. Ia melakukan ritual mistis dan membaca mantra. Dan tanpa disangka secara ajaib, batu itu terangkat dan keluarlah air segar yang melimpah. Tuan Putri pun memerintahkan para prajurit untuk segera membendung air tersebut. Lama-kelamaan, air semakin banyak dan membentuk seperti danau. Namun, batu besar yang menutup sumber air tadi tak ikut tenggelam, malah terampung. Maka dikenallah nama tempat tersebut dengan sebutan Selo Kambang. Selo yang artinya batu, Kambang yang artinya mengapung.